Sobat Garasi, kembali lagi bersama My Garasi. Nah, kali ini coba kita review sedikit mobil pabrikan dari Vietnam yang lumayan banyak sudah mengaspal di Indonesia, khususnya karena mobil ini dipakai untuk armada taksi yang warnanya biru itu. Cuma beda versi ya, kalau yang versi buat taksi biasanya versi base-nya. Nah, ini adalah VinFast VFI 34. Ini termasuknya mobil 5-seater yang tergolong lumayan cukup mumpuni juga untuk fiturnya. Karena dia sudah ada ADAS-nya. Sudah ada ADAS-nya, terus juga untuk bagian belakang dia sudah electric power back door atau udah electric power tailgate. Nah, mobil ini dia dibekali dengan kapasitas baterai yang cukup mumpuni juga. Dia 41,9 kWh atau kalau misalkan di range-nya mungkin bisa nyampe hampir 400-an kali ya. 300 lah, 300 sekian kilometer. Dia untuk tenaga dan torsi lumayan juga. Untuk tenaganya dia 147 HP, kalau di KW ini itu 110 KW, horsepower-nya 147. Kalau untuk torsinya dia 150 Newton meter. Jadi lumayan cukup kencang juga mobil ini. Secara desain menarik. Dia untuk lampuannya sudah LED projector untuk di bagian headlamp-nya, terus juga sudah ada lampu DRL-nya bagian depan dan bagian belakangnya juga. Ini mobil city car yang konsepnya mini-mini SUV ya menurut saya. Kenapa saya ngomong mini SUV? Karena di bagian sampingnya itu udah ada upper fender yang lumayan cukup mempertegas mobil ini ya, tipe mobil kecil tapi SUV gitu. Dari bagian depan sampai belakang over fendernya lumayan kontras banget dengan bodi mobil ini. Untuk ground clearance dia 164 mm atau 16 sentian lah ya. Nah, ini juga mobil untuk suspensinya bagian depan dia sudah MacPherson strut independen dan bagian belakangnya masih torsion beam. Tapi menariknya dia untuk di bannya depan belakang dia sudah disc brake. Nah, ini yang saya omong di awal itu ketara banget mobil SUV-nya karena dia sudah ada roof track atau roof rail ini. Kategorinya roof track atau roof rail. Roof track kayaknya. Ini roof track, udah ada roof track-nya. Terus juga teman-teman, untuk dimensinya mobil ini lumayan cukup nggak panjang tapi nggak pendek-pendek juga. Dia 4 meter, 3-an, 4,3 meter lah. Terus untuk lebarnya 170-an atau 1 meter 70-an. Dan untuk tingginya 1,6 meter. Jadi lumayan cukup mumpuni. Desainnya sih sederhana banget teman-teman. Tapi dia nih untuk di list bagian pintunya dia sudah ada warna silver yang memanjang dari bagian depan sampai bagian belakang. Nah, ini yang saya ngomong mempertegas mobil SUV-nya nih. Body kit dan over fendernya cukup kontras dengan bodinya. Dia sudah dibekali kamera 360, terus ini juga sudah keyless entry teman-teman. Kuncinya nih. Untuk bagian ban, untuk di bannya dia dibekali dengan ban yang lumayan cukup keren ya. Dia sudah alloy, udah velgnya sudah racing. Dengan, nah ini dia ring 18 teman-teman, 215 per 45 ring 18. Jadi ininya lumayan cukup kecil ya, versi mobil-mobil racing ya. Disc brake depan belakang seperti yang saya omong. Nah, coba kita lihat untuk bagian belakangnya. Untuk di bagian belakangnya kita intip dari atas dulu, dia sudah shark fin antena. Untuk monlamp-nya juga dia sudah LED di sini teman-teman. Terus dia menariknya sudah power tailgate. Tuh. Wah, dibekali dengan bagasi yang cukup luas.
467 liter, teman-teman. Tuh, di sini kalau misalkan kita buka ada toolkitnya, ada banyak perlengkapan-perlengkapan yang teman-teman mungkin yang belum tahu. Biasanya pada umumnya mobil konvensional itu selalu ada ban serepnya. Tapi kalau untuk mobil listrik tidak ada ban serepnya. Tapi sudah ada tire kitnya nanti kalau misalkan terjadi sesuatu di jalanan. Tuh, upper fender yang lumayan tinggi, hampir 20% memenuhi body nih. Sudah ada kamera 360, saya ngomong, terus sudah ada sensor parkir belakangnya, ada 2, lampunya juga sudah LED, ini juga desainnya lumayan keren. Harganya yang menarik, teman-teman. Untuk di bagian interiornya, sebagai informasi aja teman-teman, ini adalah generasi pertama mobil VinFast yang dipakai untuk armada taksi. Ini generasi pertamanya, terus yang generasi keduanya itu VF5. Kalau yang generasi pertama ini VF-i34. Nah, ini seperti yang saya bicarakan di awal, dia sudah dilengkapi dengan fitur ADAS, sudah ada cruise control, TPMS-nya juga atau Tire Pressure Monitoring System. Jadi ketika dari 4 ban ini ada yang kurang angin atau misalkan ada bocor, nanti ada informasi di MID ataupun di head unitnya. Nah, secara desain ini kategorinya full black, teman-teman. Ini keren sih ya. Untuk shifter tengahnya dia transmisinya juga sama, karakter mobil listrik, dia cuma putaran. Nah, nyalainnya juga menarik ini. Nih, coba kita nyalain. Sajian dari MID-nya menarik banget, teman-teman. Nah, ini dia sudah touchscreen, udah pasti. Terus ini fasilitas-fasilitas yang ada untuk mode berkendara ada 3 dia. Ada Eco, ada Comfort, ada Sport. Ini juga bisa terkoneksi dengan handphone atau smartphone Anda, teman-teman. Terus coba kita home, kontrol kendaraan. Nah, ini juga bisa pengaturan jendela tuh. Semuanya ada dari sini. Nanti teman-teman tinggal pengaturan aja. Untuk alat bantu mengemudi misalkan, nah, blind spot detection udah bisa dari samping ataupun rear yang bagian belakangnya. Dia sudah ada sensor anti nabraknya, teman-teman. Cukup lumayan mumpuni. Tuh, ada contoh-contohnya. Terus misalkan untuk pengisian daya baterai, ini juga kita tahu informasi dari head unit ini. Ini baterainya tinggal 51% dengan perkiraan range-nya 144 km. Jadi ya hampir, ya saya ngomong tadi, hampir 400 kiloan untuk jarak keseluruhannya. Nah, pengisian baterai dan lain sebagainya, ini juga bisa diatur untuk pengisiannya, teman-teman. Bisa, kalau misalkan sudah 100% nanti akan mati sendirinya itu. Nah, untuk joknya menarik juga, dia sudah full kulit ya. Sudah full kulit, walaupun untuk pengaturannya dia masih manual. Masih manual banget, teman-teman, untuk pengaturannya. Mode berkendara ada di sini. Ini tinggal untuk parkir tinggal pencet. Di sini sudah ada rear, neutral dan drive. Ini juga ada soket untuk bantuan pengecasan USB. Terus juga dia sudah ada defoggernya. Menarik. Nah, ini bisa mencet dari sini untuk power backdoornya. Kelampuan masih halogen, lampu bacanya sudah, airbagnya juga sudah lengkap, bagi 2 depan, samping, pilar B. Pokoknya totalnya ini ada 6 airbag kalau nggak salah. Ada 6 airbag, teman-teman. Oke, di sini sudah ada 2 cup holder, dia juga sudah ada armrestnya. Ini juga ada tempat penyimpanan, jadi lumayan cukup mumpuni. Nah, fitur keselamatan dan fitur keamanannya sendiri udah komplit banget. Sudah ada ABS, EBD, brake assist, traction control, sampai hill HHC sudah ada, TPMS tadi sudah ada. Jadi lumayan cukup lengkap untuk fitur keamanan, dan ADAS-nya juga sudah ada. Sudah ada cruise controlnya. Untuk di bagian setir,
Setir sudah kulit. Nah, menarik juga teman-teman. Dia sudah disupport tilt steering dan teleskopik. Dia juga regeneratif brake teman-teman. Regeneratif brake. Menarik deh. Keren ya mobil Vietnam ini. Pantesan langsung dipakai armada taksi. Coba kita ke baris keduanya, karena ini mobil penumpang kategorinya, walaupun 5 penumpang, tergolongnya nyaman gak di baris kedua. Untuk di baris kedua, luas banget teman-teman untuk legroomnya. Headroomnya nih agak kurang, masih mendingan yang VF5. Ini headroomnya 4 jarian, kalau di saya yang tingginya 165. Dia sudah full kulit, udah ada isofix, immobilizer, dan lain sebagainya sudah lengkap. Di sini juga ada semburan AC-nya, lampu bacanya juga ada. Tuh, walaupun masih halogen. Nyalain aja. Ya, walaupun masih halogen. Headrestnya menyatu. Menarik juga ya, ternyata mobil tetangga kita ini. Mobil yang sudah terbilang mumpuni kalau menurut saya, dengan jarak tempuh hampir 400-an, 300 sekian, kapasitas baterai juga cukup mumpuni. Terus untuk bicara akselerasi dan tenaga dan torsi juga lumayan cukup mumpuni. Jadi apalagi yang teman-teman ragukan dengan mobil ini? Harga udah pasti sangat kompetitif. Dia juga sudah bikin pabrik di Indonesia, jadi hampir mayoritas bisa jadi keseluruhan pembuatannya yaitu CKD. Itu aja yang bisa kita liput dari mobil VF E34 ini, generasi pertama mobil taksi, tapi keren juga modelnya. Apabila teman-teman berminat, nanti bisa hubungi langsung kontak marketingnya mengenai harga, promo, dan lain sebagainya. Oh, lupa saya omongin tadi. Ciri khas dari VinFast adalah untuk baterai itu bisa include baterai, nanti harganya akan menyesuaikan, ataupun bisa sewa baterai. Sewa baterai ini nanti teman-teman nggak beli baterai, tapi teman-teman nyewa baterainya nanti yang akan berbayar per bulan. Jadi misalkan per bulan nanti sudah ada ketentuan harganya berapa nanti sudah ditentukan. Untuk lebih detailnya tadi langsung komunikasikan aja dengan marketingnya. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching.